Pemirsa, pernahkah kita menyadari keseharian kita dalam beraktivitas menggunakan kedua tangan kita? Sungguh pun sederhana, namun jangan salah, ternyata sebagian orang masih saja keliru menerapkan penggunaan tangannya. Apalagi bila orang tersebut kidal, yang berarti lebih banyak menggunakan tangan kirinya daripada tangan kanannya. Lalu bagaimanakah kidal menurut kaidah Islam? Pemirsa, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada umatnya dalam penggunaan tangan kanan dan kiri, baik berupa anjuran atau teladan maupun ketentuan dalam menggunakan tangan kanan dan kiri. Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam semua urusannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas adalah teladan atau anjuran dari Rasulullah, sehingga jika melakukannya tentu mendapat ganjaran pahala. Namun jika tidak dapat melakukannya, maka tidak otomatis berdosa, karena beberapa orang memang memiliki tangan kiri yang lebih fungsional dibanding tangan kanannya. Sementara pada masalah makan dan minum, penggunaan tangan kanan adalah suatu kewajiban, karena hal tersebut adalah sebuah tuntunan dari baginda Rasulullah. Jika salah seorang dari kalian akan makan, hendaknya makan dengan tangan kanan. Dan apabila ingin minum, hendaknya minum dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Namun ironisnya, kini banyak kaum muslimin yang justru dengan sadar menggunakan tangan kiri saat makan dan minum. Entah karena kebiasaan atau mengikuti gaya hidup orang barat. Padahal Rasulullah sangat tegas melarang seseorang makan dan minum dengan tangan kirinya. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki yang makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Dia menjawab, aku tidak bisa. Beliau bersabda, semoga kamu tidak bisa. Padahal tidak ada yang mencegah dia makan dengan tangan kanan kecuali karena sombong. Setelah itu tangannya tidak bisa dia angkat sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu dalam kegiatan apa saja diperbolehkan menggunakan tangan kiri? Dari cerita Aisyah radhiyallahu anha perihal Rasulullah SAW menggunakan tangan kirinya, beliau menggunakannya untuk hal-hal yang bersangkut paut dengan yang kotor-kotor atau najis. Bahwa tangan kanan Rasulullah dipergunakan dalam bersuci dan makan, adapun tangan kiri dipakai untuk membersihkan bekas kotoran dari buang hajat dan perkara-perkara yang najis. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam syariat Islam juga telah diatur bahwa istinja dilakukan dengan tangan kiri. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar, kencing, dan melarang kami melakukan istinja dengan tangan kanan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pemirsa, tahukah Anda, meski jumlah populasi orang kidal hanya 10% dari total penduduk dunia, mereka juga memiliki hari nasional orang kidal yang diperingati sejak 13 Agustus tahun 1992 silam oleh sebuah klub perkumpulan orang-orang kidal di Inggris. Dan sejak tahun 1996 diperingati sebagai Hari Internasional Orang Kidal. Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh American Journal of Psychology, mereka yang bertangan kidal memiliki potensi menjadi seniman berbakat yang lebih besar. Dari penelitian ini, terlihat mereka yang bertangan kidal memiliki cara berpikir yang lebih kreatif dan responsif, baik dalam memberikan sebuah ide hingga dalam menyelesaikan masalah. Beberapa tokoh dunia juga diketahui bertangan kidal, seperti Isaac Newton, Albert Einstein, hingga Bill Gates. Tetapi meski diyakini orang kidal cenderung jenius, namun ternyata orang kidal juga memiliki beberapa kekurangan, terutama dari segi mental dan emosional. Selain itu, dikutip dari The Journal Nervous and Mental Disease menyebutkan porsi penggunaan tangan kanan atau kiri mempengaruhi proses otak dalam emosional seseorang. Otak kita pun bekerja secara terbalik, di mana otak kanan mengatur bagian kiri, sedangkan otak kiri mengatur bagian kanan. Hal ini berakibat pada interaksi komunikasi otak kanan dan kiri yang intens, sehingga menghasilkan energi emosional yang negatif seperti amarah. Kidal atau tidaknya anak biasanya mulai terlihat pada usia 18 bulan dan semakin terlihat jika sudah memasuki usia sekolah 2 hingga 3 tahun, preschool, dan akan menjadi permanen pada usia 6 tahun. Oleh karena itu, jika kita ingin mengubah kebiasaan anak kidal ini, sebaiknya lakukan sebelum anak berusia 6 tahun, yang dilakukan secara bertahap serta tanpa paksaan. Selain itu, dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada seorang anak kecil yang selalu makan dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah menasihatkan, wahai nak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang ada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran tentang adab penggunaan tangan kanan dan kiri yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita umat muslim dapat mengikuti teladan Rasulullah bahkan untuk hal terkecil sekalipun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Mozaik Islam hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.